Selamat datang kembali di Balorang. Halo. Halo guys. Yoi, kali ini kita akan menceritakan tentang bagaimana sejarah negara Inggris terbentuk. Ya, itu mulai dari Sea Bridge. Sea Bridge and Brothers. Raja pertamanya siapa? Raja pertama. King Arthur. Gitu. Ini biasa yang Iya memang. yang pedang-pedang tidak ada ininya. King Game. Arthur. Ada Itu, game itu game. Iya, pedang Saya tidak tidak bisa tahu. dicabut. Tahu, Bukan mitos lah, mitos. Sebenarnya yang Mitos. pertama itu King Canute. Canut. King Canute. Canute. Terus Berganti. King Canute ya saya. Oh, Searching nih teman-teman kalau tidak percaya. Lancelot juga saya tahu, Lancelot. Bukan Lancelot Mobile Legend. Iya. kalau King Coil, King Coil itu kasur King Coil bagus King tuh. Coil. Kalau mau King Coil kasur, kalian mau King Coil kasur silakan cek di Columbus. ya ada di jual di. Iya, begitu biasa tanah jual Columbus. Alaska. Kalau misalkan ada pameran di mall kasur. Iya. Biasa ya mau kita sentuh-sentuh itu yang terlihat kayaknya ini tidak terlalu mahal. Tapi Iya. King Coil mau kita sentuh saya kayak jangan kau rusak nanti. Iya. Mahal kita. Mahal gimana? Namanya saja King. Deh. Namanya saja Yang King. tidur di situ bos, raja-raja. Raja, bos, Raja. dirajakan bos. Iya, kalau tidur di situ dikipas sama dua prajurit. Permaisurin jadi biasanya. Iya, Permaisurin. bukan prajurit. Prajurit. Saya kurang tahu, bukan raja. Tapi kan kau raja dari istri. Iya, betul memang tahu. Kau pemimpin. Kalau pemimpin, Imam. imam dalam keluarga. Istilahnya kan, istilahnya orang sekarang itu. Bukan orang sekarang dari dulu. Dari dulu itu Pemimpin. pemimpin. Nah, Kau saya- harus Bijak dalam ini melangkah Iya, dalam langkah. dan berpikir kayak bagaimana pokoknya bijak lah. Iya. Oh, semua yang di keluargamu tuh kau yang tentukan. Tuh yang tentukan. Masa? Misal nih, sayang saya bisa pakai baju merah yang ini enggak? Oh, Nggak boleh. Enggak boleh. Nggak boleh begitu. Kau mau pakai apa? Itu mau kau pakai kemana? Enggak boleh. Oh. Oke sayang. Kalau istrimu nurut, itu ada rasa kebahagiaan kayak Dena dengar kan istriku. Iya. Ada begitunya. Gitu. Jadi kayak sayang, bisa gak ikat ke rambutku ini? Nggak boleh. Nggak boleh. Jangan Nggak boleh. Nggak boleh berarti di rumah dia buka-buka rambutnya. Oh, ada begitu ya. Kau raja toh. Tapi istrimu ratu. Ratu. Jadi kalau Istriku dia ratu. bilang iya sayang, Iya. kalau kau bilang sayang, Sayang. bisa gak dulu main game sebentar? Tidak. Main game terus. Jangan kau main game berarti. Jangan kau main game. Langsung simpan stick. Kalau kau mau dikasih kalau kau mau dianggap raja maka ratukan istrimu. Bah, itu tuh. Kalau kamu dianggap raja ratukan istrimu. Bayangkan tuh. Sumpah itu. Bagusnya quotes-nya deh. Iya, banyak di TikTok. Intinya kita akan bercerita tapi bukan raja-rajaan sayang. Intinya kita akan menceritakan lagi cerita-cerita horor yang sudah dikirimkan oleh tim Barani. Iya. Yang Cerita udah mistis. dikirim sama Aldi DM-nya. Terima kasih yang sudah mengirim ya. Iya. Tunggu dah, saya ini dulu. Di mana itu? Ini teman-teman. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Maaf Kak, Waalaikumsalam warahmatullahi tidak wabarakatuh. tahu passwordnya karena episode 50. Oke. Oke, Aman, apa? aman. Mungkin saya yang tidak dapat mengerti. Aman. Minta tolong disamarkan nama aku Kak. Oke Ridwan. Jelas-jelas itu saya buka gitu. Saya berasal dari Bulukumba. Bulukumba. Ini yang cerita kayaknya ya, asumsiku perempuan dari namanya. Dari Bulukumba. Bukan cerita horor yang dialami langsung ini, dan yang alami bukan saya. Oke. Tapi nenekku. Oh neneknya. Kenapa bukan kejadian langsung? Karena ini hanya dimimpikan nenekku. Lewat mimpi. Bulukumba. Terkenal itu Bulukumba dengan beginian. Jangan apa? Terkenal ke Bulukumba dengan beginiannya. Tapi tahu anda dia tahu bilang horor ini atau cerita ulang tahun atau sorry. Siapa tahu dia bilang Oh, ini. astaga. Sorry. Nenekku jangan. masih hidup sampai sekarang. Iya, jangan mau kotak-kotakan. Nah. Tapi intinya neneknya ini dia pahlawan karena nenekku pahlawanku. Singkat cerita, suatu malam
langsung mantuna singkat cerita. Singkat pada cerita, suatu malam. suatu malam seperti biasa berdua sama nenekku tidur di kamar yang sama. Iya. Karena di rumah itu meski ada 4 kamar tapi berdua aja tinggal. Wah, dede kosongnya. Ku temani nenekku sejak kelas 1 SMP dan cerita ini ku alami pas masih SMP Kak juga. Malam itu Kak mimpi ki nenekku berdiri ki di belakang rumah melihat ke belakang rumahnya. Sekedar info, kalau belakang rumahnya nenekku itu langsung kebun yang pohonnya itu tinggi-tinggi dan tidak bisa dilihat ujungnya. Tidak bisa dilihat ujungnya itu kebun saking luasnya. Kebetulan di mimpinya nenekku kejadiannya itu malam hari dan gelap ke suasananya. Waktu berdiri nenekku di pintu belakang, mengarah ke itu kebun, ada melihat sosok tinggi hitam besar. Sudah ini. Sudah ini? Sudah. Saya ingatkan. Kalau kita itu ingat berarti sudah betul itu Kak. Iya karena pohon pisang tidak. Coba lanjut berdomai. Asumsi. Nenekku Kak. Mana Mi? Nenekku Kak teriaki terus itu sosok hitam. Kenapa teriaki? Karena itu beda sosok hitam ada di situ seolah-olah mau masuk ke rumah. Tapi toh itu beda sosok Kak diam terus sambil natap terus ke arah rumah. Tambah panik nenekku karena ndak pergi-pergi. Langsung tiba-tiba terbangun beda nenekku karena ku kasih bangun Kak. Langsung di situ baca-baca sama istighfar nenekku pasnya bangun. Sekedar info, ada beda kepercayaan orang timur Bulukumba, datang kalau di kampung lain. Kalau ada beda orang mimpi baru sambil mengigau jangan sentuh apalagi dikasih bangun. Iya, Nabilan juga orang jangan sentuh lututnya. Karena di setiap persendiannya jangan pernah disentuh kalau dia mengigau. Katanya ini saya juga dengar dari ini gitu. Karena nyawa itu dicabut dari persendian. Anjay. Katanya. Makanya saya juga kayak ya percaya. Percaya. Jangan sentuh apalagi kasih bangun nih. Apalagi kalau orang tua sekali yang tinggal sendiri di rumahnya bisa beda meninggal. Karena ada pernah kejadian begitu sebelumnya. Masalahnya Kak enggak tahu Kak tentang itu kepercayaan karena memang tidak pernah dibahas. Tapi toh Kak yang anehnya, ku tanya nenekku kenapa Ki bisa terbangun. Dia bilang saya beda kasih bangun nih. Ku panggil sambil ku goyangi beda badannya, tapi kan baku dekatan aja tidur. Tapi toh Kak anehnya tidak ku ingat Ki. Oh, jadi ini anaknya tidak merasa nak kasih bangun nenek. Iya, tapi bangun nenek Nana bilang dikasih bangun sama cucunya. Betul sekali. Iya, jadi sebenarnya siapa yang kasih bangun? Nah itu, ku panggil sambil ku goyang, tapi toh anehnya tidak ku ingat. Perasaan tidak pernah bangun malam itu. Berarti ku bangunkan nenekku dalam keadaan tidur Kak. Ngigo juga. Begitu kesimpulannya. Paradoks Ki. Anjay, paradoks. Karena memang tidak ada kurasa dan ku ingat. Sering Kak memang mengigo bicara kalau tidur Kak, tapi sembarang biasa ku bilang. Tapi yang ini agak aneh Ki, karena jelas pengucapanku dan sampai bergerak Kak kasih bangun nenekku. Tersambung mimpinya. Nabilan iya bisa jadi. Nabilan nenekku kalau tidak salah ku kasih bangun ki bede itu malam. Kalau tidak ku kasih bangun ki bede itu malam mungkin diambil ki nenekku sama itu sosok hitam di mimpinya. Itu pendapat dari tetangga yang kebetulan juga keluarga yang nenekku tempati berbagi cerita. Orang pintar juga. Enggak gitu, tetangga jadi. Asumsikan dia. Asumsi. Kalau enggak nu kasih bangun ini. Ini pancelannya. Ini pancelannya. Sekian, terima kasih. Baru kan 10 menit. Belum cukup 10 kan. Cocok atau singkat cerita. Cerita langsung saja nak cerita cerita pada malam itu. Ada yang cerita panjang dulu. Ada yang cerita tak kalah panjang setupnya. Ada ini sayang. Singkat cerita gitu ya. Singkat dulu sayang. Itu enggak salah ya sih. Tidak ada salah. SpongeBob itu pernah muncul di mimpi teman-temannya. Iya. Yang jalan keluar. Dia merusak mimpi-mimpi orang. Betul. Bisa jadi kejadiannya sama. Bisa jadi. Dia pikir dia tidur, tapi di mimpi dia kasih bangun neneknya. Nek, bangun. Bangun. Neneknya bangun, terbangun juga di dunia nyatanya. Terus dia lihat anaknya cucunya ini lagi tidur Nah, yang kita pikir adalah siapa sosok baju hitam ini. Dan maaf kalau agak panjang penjelasannya. Oh, enggak panjang sekali enggak sama sekali panjang. Aman je. Kalau masalah panjang aman. Iya. Intinya nih kau sudah mengirimkan cerita ini. Anak-anak senami. Anak-anak. Iya. Penting ada di cerita. Mistis karena apa yang kita mistiskan apa kebunnya luas sampai tidak ada ujungnya itu pohon dilihat. Iya, saking tingginya ini pohon. Jadi kita ini membayangkan
kayak imajinasinya kita dimainkan di sini. Oh, tinggi tidak sampai kita tidak bisa melihat. Sekian dan terima kasih. Nah, sekian dan terima kasihnya ini yang kayak adakah lagi? Adakah lagi teman-teman? Adakah lagi? Tapi terima kasih sudah mengirimkan. Kita doakan neneknya sehat selalu. Kan tidak dijelaskan kalau neneknya meninggal tak? Tidak. Berarti masih necarkan jikutu neneknya sampai sekarang ji. Tahu. Saya itu sebenarnya juga anak nenek. Iya, sebenarnya. Dari SMP, kita juga dari SMP. Saya SD bahkan. SD, SMP karena kalau Mace lagi bertugas nyanyi malam kan dia bertugas tuh. Nenek dari mana ini? Nenek dari mama. Dari mama dititip saya. Nah, ketika dititip itu tuh pulang nama Mace itu dijemput mak lagi. Jadi lagi tidur di kamar nenek dijemput. Terus Aimin nak pulang makin naik. Pulang nenekku masih tidur. Terus saya kayak setengah sadar. Iya setengah sadar tapi bangun menangis. Setiap malam saya menangis. Tapi Macia sama nenekku tidak tahu kalau saya menangis. Kenapa saya menangis? Kalau selalu kayak dikudung dipisahkan sama nenekku. Iya begitu ji. Padahal besok ketemu aja. Karena dekatan di rumah. Iya kan rumahnya di sini. Ibaratnya jalan lagi ke sana. Tapi kan kayak dikudung. Baru lebih enak deh kamar nenek dibanding kamar Mace. Lebih dingin. Iya. Kenapa lebih dingin? Bawa sarung kasarnya. Iya lebih dingin. Lebih enak spraynya rapi. Iya, terus lebih enak, memang ada balsam tapi tidak terlalu bau. Memang rasa minyak gosok. Iya tapi lebih kayak teduhnya dibanding masuk kamar Mace deh. Iya mie panas. Iya mie lampu merah. Merah begini persis ya. Karena Pace itu suka gini tempel stiker lampu. Lampu bohlam nata tempel stiker merah. Nak kasih reflektor. Iya, nak kasih begitu. Jadi iya kemet-kemet entah neraka. Jadi Jadi tadi kan seni. Itu misalnya ya tidur itu tak begini baca ya tak begini tapi mati. Masku ya kak di kamar nenekku. Nah bahkan itu ketika di rumahnya nenekku ini menginap Mace ya. Kan ada kamarnya juga. Di situ kadang tengah malam jalan keluar untuk air panas di sini. Terus kata nek, ini yang paling menegangkan. Karena jadi dari kamar nenek ke kamarnya nih Mace ya. Dari kamar Mace ke kamarnya nenek kan melewati ruang keluarga. Iya. Melewati ruang keluarga kayak isi main sama Mace. Bu, mau dia tidur di rumah di kamar nenek. Ngapain nak? Jam-jam 1 itu biasa. Keluar mak. Itu yang paling menegangkan karena kalau satu kali iya satu kali ketukan belum bangun. Kayak ada kejar dari belakang. Iya. Jadi kayak begini nek balik kak begini. Jadi ku belakang ini pintu kayak cepat dulu. Bulan itu ada kursi lemari. Tiba-tiba ada duduk. Alhamdulillah nanti ada iya. Tapi itu yang selalu menegangkan pas masuk. Aduh dinginnya kamarnya. Enak mi. Tapi nenek tak berarti hidup sendiri. Karena dia ditinggal sama suaminya kan. Iya jadi hidup sendiri. Makanya ada Ki juga temani. Iya. Gitu. Cerita selanjutnya dari dia tidak mau. Dia mau disebut yang namanya. Password Ibu Kantin. Ibu Kantin. Ibu Kantin. Ya saya ingat nih Ibu Kantin. Yang ini. Ya naik gunung lah. Iya, betul. Saya Andi Muharram dari Depok. Yes. Dari Depok. Saya mau bercerita mengenai pengalaman pribadi saya SMP yang membuat saya agak trauma sampai sekarang. Ya. Ini juga kejadian yang saya masih percaya tidak percaya pernah terjadi di hidup saya. Kenapa itu? Dan saya alami bareng bersama sahabat saya. Ceritanya akan lumayan panjang. Ya. Dia bilang ceritanya kan lumayan panjang, tapi singkat, insya Allah akan saya runutkan dengan jelas. Oke. Ini kejadiannya sekitar tahun 2005-2006. Lamanya mi. Saya sedikit kasih gambaran suasana saat itu. Saat itu saya kelas 1 SMP. Jam sekolah saya dari jam 11 sampai jam 5. 11 ke 5. Jadi masuk siang dia. Naiknya Beyblade ini. Naiknya Beyblade 2005-2006 di. Saya sehari-hari berangkat ke sekolah menggunakan sepeda bersama sahabat saya Yoga. Satu sepeda berdua. Boncengan nih. Sepeda saya jenisnya mirip sepeda MTB. Mountain bike ya. Jadi saya kadang bisa dibonceng di depan duduk miring. Polytron. Polygon. Jadi di belakang menggunakan besi tambahan.
Pada suatu siang yang terik, kami berangkat sekolah mengayuh sepeda bergantian. Saat sudah sedikit lagi mau sampai ke sekolah, saya kebelet pipis. Karena saya sudah tidak tahan lagi, maka saya putuskan untuk berhenti sebentar dan pipis di samping pohon. Di samping pohon yang bersebelahan dengan masjid. Wow. Setelah lega, saya pun melanjutkan perjalanan ke sekolah bersama Yoga. Sesampainya di sekolah, kami melakukan aktivitas belajar seperti biasanya. Pada istirahat kedua sekitar jam 15.30, kepala saya tiba-tiba terasa pusing. Badan agak menggigil, kedinginan dan pundak terasa berat. Maka akhirnya saya putuskan istirahat kedua saya tidak ke kantin untuk jajan dan lebih memilih beristirahat di dalam kelas merebahkan badan. Singkat cerita, tibalah saatnya pulang sekolah. Saya mengeluarkan sepeda yang terparkir terjauh dari gerbang sekolah. Yoga sahabat saya sudah menunggu di depan gerbang. Saya bilang kepada Yoga saya kurang enak badan dan meminta dia untuk membonceng saya sampai rumah. Oh, karena biasanya gantian gitu. Yoga pun mengiyakan untuk membonceng saya sampai rumah. Baru saja Yoga mengayuh pedal sepeda beberapa menit, tiba-tiba ada teman kami namanya Egi menghampiri dan meminta Yoga turun dari sepeda. Kira-kira kurang lebih seperti ini percakapannya. Yoga, Hei Egi, mengapa kamu murung? Kumur, kayak burung. Kenapa kamu tak terbang? Gak, pinjam dong sepedanya sampai depan, biar gua yang boncengin Andi. Kata si Egi. Ntar aja dah, gua lagi buru-buru nih. Si Andi juga lagi nggak enak badan. Kata Egi, ya elah sampai depan doang Kak. Lah bujuk kata gua. Lah bujuk. Akhirnya Yoga pun mengiyakan setelah sedikit menengok ke saya untuk mengonfirmasi, lalu saya juga mengangguk membolehkan. Saya juga masih merasa fine-fine aja dengan keadaan saya dan Egi juga salah satu teman baik kami, jadi kami mau untuk meminjamkannya. Egi pun lanjut membonceng saya sampai depan kompleks sekolah. Yogi jalan kaki. Egi pun membonceng dengan pelan-pelan karena dia sambil menggoda dan membercandai teman-teman kami yang perempuan. Anjay. Dia pemain. Anjay, nice deh. Yang juga sedang jalan ke depan kompleks sekolah untuk naik angkot. Masih SD atau SMP mi? SMP mi. Tiba-tiba saat Egi sedang bercanda dan memanggil teman perempuan kami yang berjalan di pinggir, tiba-tiba saja kaki sebelah kanan saya masuk ke dalam jari-jari sepeda. Keren. Ada sakitnya itu orang. Sakit. Apalagi terlalu ulir. Bagian kaki saya yang masuk sampai pergelangan kaki saya, yang mana berarti itu lumayan dalam. Tiba-tiba sepeda pun berhenti mendadak karena jari-jari tertahan oleh kaki saya. Berarti satu kaki Egi dan saya pun jatuh tersungkur di aspal. Mana mi? Sepersekian detik saya dan Egi belum sadar apa yang terjadi karena kejadiannya sangat mendadak dan Egi merasa membawa sepeda dengan normal-normal saja. Tetapi kami yang sedang berjalan di pinggir termasuk Yoga pun menertawai kami. Karena dikira kami bercanda. Lihat ke dulu basah itu kaki Kak. Berdarah di kayak nanti. Pasti minyak. Lalu tiba-tiba saat saya menyadari kaki saya sudah hampir berbelok seperti huruf L. Aduh. Oh, patah dong ini. Di situ saya kaget dan agak histeris melihat keadaan kaki saya. Teman-teman yang lain pun kaget setelah melihat kaki saya, termasuk Yoga sahabat saya. Mereka pun mencoba menenangkan saya dan beberapa orang dewasa yang lewat menawarkan bantuan untuk mengantarkan saya pulang dengan motor. Tapi entah kenapa saya menolak. Temannya tak begini. Jangan panik. Jangan panik ya. Jangan. Aduh ngilu. Jangan panik. Aduh. Nggak gitu. Berbentuk LK. Tak begini. Ya betul. Aduh. Tapi entah kenapa saya menolak. Entah karena saya tidak tega membiarkan Yoga pulang sendiri atau karena apa. Saya dengan tidak sadar menolaknya, padahal perjalanan pulang ke rumah saya bisa setengah jam lebih bila ditempuh dengan sepeda. Dia agak jauh ya saudara. Satu yang aneh juga, rasa sakitnya kadang datang kadang pergi. Padahal kondisi kaki saya sudah sangat mengerikan untuk dilihat. Memang begitu Iya, di adrenalin ini. Ngilu kan pernah paten tanganku di belakang tah. Ngilu adit yang bikin ketawa. Sakit. Ada sakit. Begitu memang rasanya saudara. Tapi sudah berapa jam lihat mau kok? Malam lah. Aduh. Mikits ke. Dia bilang mikits. Padahal kondisi kaki saya sudah sangat mengerikan. Akhirnya saya putuskan untuk pulang dibonceng saja oleh Yoga. Yoga pun mulai mengayuh sepeda menuju ke arah rumah kami. Dalam perjalanan kami merasa tegang setelah kejadian tadi. Kami tidak saling bicara. Yoga fokus mengayuh sepeda. Saya sekali mengiringi kesakitan. Setelah hampir 40 menit, tibalah kami di depan gang rumah kami.
Karena sekitar 3-5 menit lagi kami sudah sampai rumah karena jarak di depan gang kami. Ini bukan gang sempit begitu seperti jalan komplek yang agak besar. Saat memasuki gang kami, saya mencoba mencairkan suasana dengan mengajak Yoga ngobrol. Masih sempat ya Anda? Kaki nol. Si yang sakit kakinya ini mengajak ngobrol. Iya, mencoba mencairkan suasana. Berarti tidak berdarah ini. Iya. Tapi patah ya di dalam. Patah dalam nih. Sakinah. Saya menceritakan apa yang saya rasakan dan sebelum dan sesudah kejadian kecelakaan tadi. Saya berkata kepada Yoga bahwa pundak saya terasa sangat berat dan pas jam istirahat kedua. Dan setelah kejadian saya merasa pundak saya tambah berat dan saya merasa sepeda ini jalan lambat sekali. Sekilas kulihat muka Yoga agak kaget tapi juga agak dibawa santai. Yoga pun membalas ceritaku, mungkin perasaan lu aja, Andi. Saya pun tidak melanjutkan obrolan. Kami memasuki turunan. Tiba-tiba tidak lama setelah itu saat memasuki turunan, tiba-tiba kaki saya yang sebelah kiri seperti ada yang mendorong dan masuk ke dalam jari-jari sepeda. Dede 2 kali malasku. Ada yang dorong nih. Kayak ada yang dorong nih. Kayak Nah betul. Padahal posisi kaki saya agak saya jauhkan dari jari-jari sepeda setelah kejadian tadi di depan gang sekolah. Berarti dua-duanya dong sekarang kawan-kawan. Lalu tiba-tiba sepeda pun berhenti mendarat dan terpental karena di turunan laju sepeda agak cukup kencang. Turunannya lagi dan tiba-tiba tertahan jari-jarinya oleh pergelangan kaki saya. Bentuk kotak itu. Apanya? 2 meter. Kang L tuh. Jadi begini. Kotak. Ketemu Mi. Aduh, tersungkur di aspal dan saya tidak berani lagi melihat keadaan kaki saya. Di situ saya menangis sejadi-jadinya. Itu pas sekali bertepatan dengan kumandan azan maghrib. Karena dia pulang jam 5 tadi. Mangaribi. Maghrib kisah. Iya menyanyi kana. Mangaribi nutin mudir ribala. Jam 5 tanah pulang. Cini ki. Itu mi. Ingkari pantarigi na te pana ribala na mangaribi. Anak-anak kamu-kaman. Bukan ke. Terak kula nih pisang kai. Saat batin lipong kana teko lampa-lampa belai. Mangaribi tu kodi. Kamu minja. Yoga yang merasa panik sambil menahan sakit, ia buru-buru menggendong saya dan menuntun sepeda untuk cepat-cepat sampai rumah. Sesampainya di rumah, Yoga menceritakan apa yang terjadi kepada bapak saya. Bapak saya pun mengucapkan terima kasih ke Yoga. Selepas itu Yoga pamitan pulang walaupun sebenarnya rumah kami berjarak 2 rumah saja. Manami. Setelah kira-kira 10 menit Yoga pulang, dia pun balik lagi ke rumah saya. Sepertinya Yoga selesai sholat dan ganti baju. Ia bermaksud mengembalikan topi saya yang ketinggalan di tas dia. Sambil juga menemani saya untuk menunggu tukang urut. Mau diurut. Harus kecepat itu. Dokter kayaknya ya. Suasana kampung masih sepi karena biasanya anak-anak baru boleh keluar main lagi setelah Isya. Namanya juga Bulukumba ini juga masih ini. Bulukumba ini tuh? Enggak minta Leo minta cerita Bulukumba ini. Depok ini. Depok. Kan tadi gua. Iya. Juga masih di masjid sampai Isya, jadi cukup sepi sekali. Saya dan Yoga pun duduk di teras rumah. Yoga duduk di bangku. Masih santai. Sakinah loh itu. Sebelahnya meja kecil, lalu sebelahnya kursi saya yang agak menjorok ke dekat. Dia tidak menjelaskan kalau dia kesakitan ya. Iya. Sakitnya ini padahal pasti ya. Sakit kiri sebenarnya. Patah kok atau bagaimana kok? Bentuk L harusnya kalau patah sih. Kalau bentuk L, nih kaki nih. Nih bentuk L. Bisa Ji. Bukan kecuali dalam sekali begini ya mungkin ya. Jadi mungkin di saat jatuhnya itu posisi kakinya bentuk L kita, bukan patahnya yang bentuk L. Patahnya yang bentuk L. Nah yang patah itu kan 2 kali jatuh kiri kanan atau itu yang sakit dihantam lagi? Dua-duanya ini. Nah saat itu kami ngobrol di teras sambil fokus melihat keadaan kaki saya yang sudah sulit dipakai gerak, apalagi jalan. Tidak lama tiba-tiba terdengar bunyi duk. Suaranya kencang. Ekor mata kami sama-sama melihat seperti ada orang membuang barang begitu dan dijatuhkan ke tanah. Karena bunyi tersebut kami refleks langsung menengok dan mengucap astagfirullah. Tidak bisa bicara apa-apa. Mulut kami tiba-tiba tersekat, tidak tahu kenapa. Kami tidak bisa mengeluarkan satu patah kata pun karena di depan kami, tepatnya di luar pagar, berdiri tegap sosok tinggi putih dan bagian atas kepalanya terbungkus kain putih. Dia sosok ini kiai. Bukan. Corbangnya. Iya sih tapi. Pocong om. Nabi di atasnya. Iya kan, pocong juga tak putih ini. Bagaimana penggambaran fisiknya? Coba penggambar. Berdiri tegap sosok tinggi putih dan bagian atas kepalanya terbungkus kain putih.
Piccolo. Kiai. Sorbang. Saya langsung menyadari kalau itu pocong. Selalu apa yang bilang pocong dari tadi jam apa bilang di atasnya sosok putih. Iya dan di atasnya terlilit kain. Terlilit kain benar pocong. Diikat. Kebalikannya yang tadi ini. Diikat buras. Terlalu detail kisah. Aska Pujunda. Jelas sekali kami melihatnya. Jelas berdua berbarengan. Sama-sama melihatnya, bukan halusinasi. Leher saya kaku, tidak bisa menengok ke arah Yoga. Saya seakan dipaksa untuk menatap pocong tersebut. Jaraknya hanya 3 meter. 3 meter. Oh, di sini. Depannya. Di situ sana. Tapi pocong tersebut kadang terlihat dekat, kadang terlihat jauh. Wajahnya gelap, tidak terlalu jelas. Yang bikin saya merinding sampai hari ini kalau mengingatnya adalah ceplakan kain yang di pinggir mukanya yang membungkus kepalanya. Dari dagu sampai kepala. Ceplakan kain? Kayaknya yang itu yang supaya tidak mengangai biasa itu mayat kah? Kan di kayak begini atau? Iya. Begitu kayaknya ya. Asumsi. Namanya ceplakan kain. Kepalanya dari dagu sampai kepala, toh? Berbekas ki. Berbekas ki. Dan yang bikin saya benci kain sisaan di atas kepalanya itu bergoyang-goyang. Untuk balik ke sana terus Kak. Untung saya tak balik begini terus Kak. Letu gak. Untung ada inci ku teman sebentar. Nek kurang Tidak bisa ya. Tidak. Ada Toyono. Alwi. Ada deh. Oke. Sungguh mengerikan, seram sekali. Tapi Jadu itu takut sekali sama pocong. Oh itu dia kelemahannya. Itu dia. Kalau mau Jadu lihat marah. Kimati. Kalau mau lihat Kimati. Kalau mau lihat Jadu marah. Jadi pocong. Jadi pocong mau kasih mau kapas di hidungmu. Itu saja. Biar tidak bentuk pocong. Olga. Iya. Olga Kalenda. Takut itu. Oh tidak bisa lihat kapas. Iya. Tidak bisa lihat kapas di hidung. Tak begini. Wis. Bersentuh kakinya. Tak gitu ya. Kayaknya pernah lihat dia atau kayaknya ya. Tapi itu ya genderuwo ya dia namanya genderuwo. Iya. Susah toh. Sembarangan bilang gitu. Sembarangan bilang. Itu rambutan dan nanti. Jangan. Jangan bercanda gitu. Raffi Ahmad. Seram sekali. Saya ingin menangis pun tapi tidak bisa. Kami kaku sekitar 10 detik. Ya. Sampai akhirnya tiba-tiba Yoga bisa menggerakkan tubuhnya dan lari masuk ke dalam rumah saya sambil berteriak memanggil bapak saya. Ya. Nah, di momen ini saya rasa ada hal lucu juga setelah beberapa lama saya ingat cerita ini. Sebelumnya saya kasih gambaran Yoga itu duduk dekat pintu rumah saya, sedangkan sebelahnya meja. Baru saya dekat pagar. Yang otomatis saat melihat pocong tersebut saya melihat lebih dekat dan Yoga bisa kabur paling dekat karena dia dekat pintu masuk. Saat bisa menggerakkan tubuh dan kabur masuk ke dalam rumah saya, bangsatnya Yoga nggak inget ninggalin sahabatnya di luar. Oh, dia ditinggalkan. Ditinggalkan gitu. Tapi nggak tahu gimana caranya dan saya bingung melogikannya. Selang beberapa detik Yoga kabur, akhirnya saya juga bisa lari kabur tanpa merasakan sakit di kaki saya. Logikanya adalah adrenalin, teman-teman. Ya. Padahal sebelum kejadian saya nyoba untuk berjalan tapi sulit sekali. Setelah kami berhasil masuk ke rumah dan kami berteriak memanggil bapak saya, karena kalau tidak salah di rumah cuma ada bapak yang standby di bawah. Mama sedang di masjid. Itu bapak tidak ke masjid. Yang harusnya ada. Ngapain kata dia? Ngapain mau di masjid itu kok? Bapak tuh tidak ke masjid. Yang harusnya perempuan adalah di rumah. Bapak yang ke masjid. Tapi standby karena anaknya sakit. Iya tahu. Namanya pimpin dalam masjid Pak. Tunggu saya anak. Saya anak. Kamu office masjid itu. Sekarang siapa nih kalau pergi juga? Bapak saya yang kaget. Karena kami berdua berteriak langsung bertanya dan tanpa tedeng aling-aling kami bilang bahwa di depan pagar ada pocong. Bapak saya terlihat kaget dari mukanya langsung mencoba mengkonfirmasi. Dan berjalan
pelan-pelan untuk membuka pintu. Takutnya. Takutnya. Tapi Pak ada pocong. Ada dah. Di mana? Ada di luar. Tunggu dulu. Kan baru. Anda pergi aja sholat. Dan dengan berjalan pelan-pelan. Aku kesimpulan nah. Aku kesimpulan tunggu. Jalan sampai istri pulang. Kan lebih dulu yang istri. Buka itu muka nanya jamu. Tapi tidak pakai jilbab. Tidak apa-apa sekali. Buka minum. Lelai gitu ya. Atau kalau mau di belakang kau jalan deh. Di belakang saya jalan. Bikin kayak di depan kau. Ya mantap si balok. Si balor. Dia bilang, "Kami pulang, Mak." Gelap lagi. Tunggu dulu saya sebentar deh. Karena masih kembali jutawan nanti. Iya. Nah, tunggu Isa. Pas sudah ini Isa. Jam berapa ini? Terlalu malam. Ada pulang. Malah kemana kau? Ayo digandeng nak kemenjon aja. Digandeng. Oh iya fine. Gimana Dek? Ada motor. Ada motor lewat. Lari. Oh rezeki. Temani lari. Ya, ada pakai itu lampu motor kan. Lampu motor kan. Oh rezeki. Tekan sama. Najaki ngobrol. Rezeki nesentol. Iya kan. Namun lampu lah. Iya kan. Gampang dulu matikan lampu dong. Macam dengan berjalan pelan-pelan untuk membuka pintu dan menuju pagar depan, kami tidak berani lagi untuk melihat dan menemani Bapak. Sepertinya ia juga merasa takut dan merasa suasananya agak mencekam. Kami menunggu di dalam rumah. Bapak membuka pintu dan menuju pagar. Tidak terdengar teriakan ketakutan dari Bapak. Malah kami hanya dengar suara Bapak samar-samar seperti sedang bertanya kepada seseorang. Tidak lama Bapak pun masuk lagi ke dalam rumah, langsung mengunci pintu dan tidak bicara apa-apa. Hanya menyuruh kami berdua untuk berdoa. Saya hanya diam-diaman sama Yoga sampai 8:30. Kakak saya pulang membawa tukang urut. Saya tanya kenapa lama sekali. Dia bilang tadi nungguin tukang urutnya dulu, masih nanganin satu pasien. Kami tidak bercerita apa-apa tentang kejadian tadi maghrib. Kakak pun langsung naik ke lantai 2. Yoga pun masih takut. Akhirnya diantar pulang oleh Bapak ke rumahnya. Mengantar ke saya pulang. Pas kembali kembali bilang, lihat dulu, berdiri dulu di situ. Jangan dulu masuk. Jauh Pak. Kan saya antar kok. Jauh Pak baru masuk kok. Jalan itu Yoga itu. Dalam yoga. Nagasi itu tahu kira-kira. Dia takut karena harus buka pagar dan melewati tikungan. Saat saya sedang diurut, tiba-tiba tukang urutnya bertanya, "Tadi kamu habis main dari mana, Dek?" "Enggak dari mana-mana, Pak, pulang sekolah." Ini ceritanya di awal. Ini ceritanya. Lalu tiba-tiba bapak tukang urutnya bisik-bisik ke bapak saya, "Ada yang nempel ini, Pak, ada yang ngikutin Andi." Saya pun langsung bergidik merinding. Bapak nanya ke mana? Karena bilang ada yang nempel nih Pak di belakangnya. Saya cemberut. Serius? Iya ini Pak, nempel kita. Orang gila. Ada yang nempel. Yoga. Tidak pas serius Pak. Karena saya belum pernah merasakan seperti ini sebelumnya, jadi saya tidak tahu tanda-tandanya seperti apa. Dijelasinlah oleh tukang urutnya, biasanya kamu akan merasa demam tinggi atau pundak akan berat. Saya langsung bilang bahwa saya merasakan keduanya. Bapak saya langsung nyeletuk tentang kejadian tadi ke tukang urut. "Pantesan Pak, tadi si Andi barusan sama temannya lihat pocong katanya." Tukang urut pun menanyakan kronologinya dengan detail. Saya jelaskanlah semuanya dan dia bilang bahwa makhluk tersebut tidak bisa masuk sampai ke dalam rumah. Hanya sampai ke depan pagar saja. Katanya rumah saya orangnya positif. Anjay. Tahu anak. Orangnya bagusnya. Bagus itu. Karena mungkin sering dipakai mengaji. Karena kebetulan mama saya guru mengaji. Terjawablah kenapa mamanya pergi sholat. Iya. Bapak tidak. Dan anak-anak kecil mengajinya di rumah saya. Walaupun hanya bisa sampai depan pagar saja. Tapi aura negatif dari makhluk halus tersebut masih sedikit menempel di tubuh saya. Lalu dia bilang akan membersihkannya. Sambil mereparasi ulang kaki saya yang bengkok tuh lagi. Reparasi lagi. Kadera. Karena memang saya masih merasakan demam juga dan pundak agak berat. Setelah selesai diurut, percaya nggak percaya demam saya langsung hilang. Beban yang terasa di pundak juga hilang. Cuma kaki aja yang tetap sakit. Itu masih sakit. Saya pun dan keluarga mengucapkan terima kasih. Tukang urutnya tidak langsung pulang.
Iya, santai-santai dulu di teras rumah bersama bapak ngopi dan merokok. Iya tuh sambil mengobrol. Cerita itu memang. Sebenarnya saya juga agak berat pundakku. Bilang bapak ya, ada yang nempel, bilang enggak. Cicilangku ada motor memang 2 nah itu pulang nah itu mau rusak. Mana? Terus tiba-tiba tukang urutnya nanya, Andi tadi di sekolah ngapain aja? Ada hal macam-macam yang Anda lakuin nggak? Kayak buang sampah sembarangan, atau berteriak saat azan, atau pipis nggak disiram di WC sekolah, atau lempar barang atau apalah begitu. Iya. Soalnya itu kayaknya makhluk halusnya benar-benar marah dan tersinggung, agak susah tadi bersihinnya. Tiba-tiba saya langsung refleks nengok, iya tadi Andi pipis sembarangan di samping pohon dekat masjid sekolah. Oh gitu. Oh responnya begitu Ji. Tidak astagfirullah. Tidak. Mungkin kalau nalanya saya kencing sembarangan. Oh. Tapi saya kasih turun celananya penjaskes. Astagfirullah itu yang nah itu yang marah. Iya itu yang marah itu. Katren gitu. Tahu apa? Masalahnya nataris sama celana dalam gitu. Tidak mensisakan. Tidak pakai. Kira pakai jadi Pak. Kurang ajar kau. Tapi pernah bercanda begitu? Temanku pernah bercanda begitu. Tapi langsung tak buka semua. Ada. Kodong. Itu yang pernah bicara tuh. Oh iya, tahu yang di depan cewek nih. Iya, kodong. Itu baru suka mana. Dia tidak tahu kalau ini celana memang celana lepis yang dipotong. Tapi dia tidak tahu kalau ini orang tidak suka celana dalam. Itu saja. Oh memang tidak pakai celana dalam. Iya. Masukku saya itu jeans yang dipotong kan ada resletingnya. Saki gitu. Itu lain itu kalau resleting kerasnya itu. Mau busuk baik-baik plang. Sampai sekarang kalau merokok kita apa-apa. Yang padahal kan naik. Perempuan, cewek yang nodo kalau nggak salah ingat. Iya, cerita kodong. Di rumah yang di situ cewek semua. Kodong. Cilaka deh, mending masuki kaki di sepeda. Iya. Intinya lokasinya Pelita Asri. Itu saja. Tukang urutnya pun mengangguk dan mulai menceramahi saya sambil memberi petua-petua. Besoknya bapak saya baru bercerita. Saya juga pernah kencing. sama. Nggak bisa sekali gue tahan nak. Nggak bisa sekali gue tahan memang itu kalau baik dulu diminum toh. Coca-Cola mi, Fanta mi. Tentang apa yang ia temui semalam saat mengonfirmasi dan memastikan apa yang kami lihat semalam. Iya. Bapak saya bilang pun ia agak takut dan gemetar karena yang ia lihat depan pagar itu seorang perempuan bertubuh tinggi berbusana putih-putih dengan selendang kuning. Oh beda yang dia lihat. Bedanya bukan pocong ini ya. Yang bikin perempuan baru selendang kuning. Bayangkan ini. Kuning putih deh. Iya. Kuning putih. Menakutkan sih. Lebih ke cosplay telur. Yang bikin bingung bapak saat dihampiri perempuan itu tidak lari atau menghilang. Perempuan tersebut seperti berjalan pelan sambil kakinya jinjit dan membelakangi dan agak sedikit menyamping dari bapak saya. Bapak saya pun bertanya kepada perempuan tersebut, mau cari siapa ya mbak? Tanya ki. Bapak saya bilang perempuan tersebut menjawab sangat pelan dan lirih. Kata bapak terdengar seperti nggak cari siapa-siapa, cuma lihat adik saya kayaknya tadi lewat sini. Lalu perempuan tersebut berjalan pelan di jalan setapak dekat kebun. Bapak yang katanya juga merinding, makanya buru-buru masuk rumah. Oh, masuk rumah dan kunci pintu. Tahu? Jadi pelan kita cara nggak cari siapa-siapa. Tadi saya lamanya bicara. Sampai belum selesai bicara tuh sampai di pintu. Tapi nggak cari siapa-siapa. Bapaknya marah. Padahal orang normal. Orang biasa. Nggak cari siapa-siapa. Ada. Belum pakai bicara selesai. Memang orang kurang darah. Orang kurang darah ji. Mau gak dia lari ke rumah 3, 2, 1. Sekian cerita saya, Kanda. Maaf kalau cerita saya kurang menarik. Menarik, lucu dan seram. Ini dia bilang, tapi demi Tuhan ini kejadian yang bikin saya trauma untuk kencing sembarangan sampai hari ini.
Kalau kencing selain di WC juga sekarang saya bawa air bersih untuk disiram. Tuh, jangan sembarangan. Cerita ini pun nyata adanya dan masih ada saksi hidupnya, yaitu sahabat saya. Boleh ditanyakan dikonfirmasi ke beliau di Instagramnya. Yoga Afrian 307. Apa itu? Dan konfirmasi itu anak-anak. Kalau betul itu cerita. Iya, betul itu cerita. Tapi VN betul itu cerita. Pasti dia siapa ini? Iya ada saya masuk begitu. Iya, banyaknya sing itu masuk begitu. Tapi dia menyeramkan, memang jangan kencing sembarangan. Iya, betul. Setuju kalau itu. Bisa jadi kita tidak lihat memang di kasat mata toh. Tapi bisa jadi di situ rumahnya atau begini mau deh. Lagi duduk kok. Ngerokok. Tiba-tiba ngapa bahasa ini? Ada orang Siapa enggak marah? Siapa enggak marah? Itu saja intinya. Orang lagi begini misal pocongnya tuh. Ikat baik-baik dulu di kepala, ikat baik-baik dulu. Bicara sama teman. Tunggu sebentar dulu. Oh, dua orang ya. Kenapa bahasa ini jengkos? Bukan saya itu. Kejar di situ milik main. Kayaknya ini logika sketsa lucunya biar kalian tidak seram dengarnya. Si pocong ini cepat lompatnya jadi bisa menempel di Andi. Bisa menempel. Iya, itu kalau perempuan. Lambat. Langsung masuk ke rumah. Iya, ke rumahnya saya deh. Makanya bapaknya tidak sholat maghrib. Karena pas mau keluar ada itu cewek kan. Siapa? Di dalam bidat. Di dalam sarungnya, di dalam naik begini. Cari siapa, Mbak? Enggak cari siapa. Di dalam ada. Besok bisa baru Kak. Mungkin begitu. Air panas juga tidak boleh setahu saya. Air panas itu jangan sembarang buang. Kalau misalkan teman-teman ini sudah masak Indomie. Iya, Indomie jangan langsung tuang di anunya itu. Bismillah atau apa kalau itu. Karena ada band juga dulu bilang di situ ada anak jin. Iya, betul. Kalau dia disiram, kalau hangat sih mungkin kayak mandi deh. Kalau hangat ya. Tapi kalau panas tuh kaget juga. Betul. Kalau air panas sih jangan sembarang dibuang memang ya kalau di orang top maksudnya. Disiram begini? Iya. Bukan ke orang ya. Bukan ke orang. Anak jin yang lubangnya itu biasa masih ada. Wastafel. Jadi kayak bismillah kayak Bismillah. Tabik tapi tetap panas. Iya, tetap panas. Yang penting tabik. Apa aja? Masih ada cerita masih satu kali lagi? Boleh. Bagian 1. Bagian part ke. Kayak ini tidak ini kayak tandai kan DM tidak bisa panjang. Sorry. Berarti tidak bagian 1. Langsung cerita. Terima kasih sudah membacakan cerita saya di Balorang. Cerita ini saya kali ini judulnya Pasien. Terima kasih sudah membacakan cerita saya di Balorang. Cerita ini saya kasih judul Pasien. Siapa di dalam? Ada. Siapa di dalam? Saya colokan 3. Oh iya, karena ini 1, 2, 3 tahu. 3 lubang. Masa sudah dapat logikanya? Memang kan hidung di hidung itu. Hidung 2. Ada 1 lubang 3 jadi colokan 3. Biasanya iya betul. Iya. Saya kasih judul. Ada deh. Naik kolala. Damai nggak saya? Siapa kok di dalam? Siapa di dalam? Ring light. Ininya yang bulat. Kan kepala juga bulat Ji. Menyala. Tapi dari lubangnya. Oh iya, dari lubangnya. Betul. Dari sini kata Balorang live. Iya. Betul. Kasih tahu ini enggak termasukan. Kasih tahu ya dia termasukan. Enggak mau jangan kemasukan. Tahu masukin orang kuat itu tidak bisa dimasukin. Rajin-rajin ke salat. Marah-marah yang punya bahasa-bahasanya dari korbuser ke rusus kesurupan. Lain itu ada rai. Iya. Orang kuat jarang kesurupan. Aldi. Saya tidak bakal kesurupan dia yang kayak begitu. Tidak mau betul enggak? Itu nih makanya. Cerita ini saya kasih judul Pasien. Ini saya alami pas saya masih jadi mahasiswa tingkat 3 Akademi Keperawatan di Makassar. Oke. Karena mau makin selesai jadi dikasih magang makin di rumah sakit. Kebetulan saya dapat salah satu rumah sakit negeri terbesar di Makassar. Alhamdulillah. Oh ya, Wahidin. Dia lulus rumah sakit itu ya. Wahidin. Rumah sakit atau sekolah? Rumah sakit. Kan kalau lulus miperawat ke magangi dulu tuh. Iya. Oh, berarti ini yang lulus baru-baru ini yang viral kadang nyanyi-nyanyi di Ciki nih. Ke gondang dia. Ku pergi ke Pangkep
naik motor. Oh, SMK keperawatan itu kan? Keperawatan kalau tidak salah. Universitas itu. Iya. Hari pertama kita dibagikan pasien untuk dikaji riwayat kesehatan dan penyakit yang diderita. Selain bertanggung jawab ke pasien itu, kita juga harus bekerja seperti tenaga medis yang lain untuk mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat 3 tahun ini. Cocok. Per 10 hari akan di rolling di bagian lain lagi. Saya dan seorang teman lagi begitu ya, tahu. Jadi kayak di maksudnya ST12 maksudnya di rolling. Tidak, di rolling itu diganti. Jaket rolling. Diganti posisinya, bilang kau hari ini di sini kau, besok di sini kau lagi. Mulai hitam putih ya. Dan rolling. Saya dan seorang teman lagi mendapat tugas di perawatan interna dan langsung dapat pasien dengan penyakit kronis. Kalau tidak salah interna itu bagian penyakit dalam. Iya. Intern karena ada inter. Ada kalau ekster eksterna berarti betul sekali. Itu saja logika yang saya pakai. Saya tergolong perawat muda yang berani kalau sedang tidak bisa tidur pas shift malam. Jam 2 dini hari saya berani jalan sendiri dari ruangan. Dia klaim dirinya berani. Wow, pemberani. Kamu pember. Berani. Melewati koridor-koridor untuk keluar rumah sakit dan jalan. Yang panjang itu yang sampai ujung dan kelihatan. Dan jalan lagi sampai setengah kilo ke depan jalan besar. Setengah kilo. Kau paling berani. Betul tadi kayak ini tempat dekat asrama tentara di Perintis. Untuk beli makan kayak nasi goreng atau cemilan untuk teman begadang. Oh jauhnya memang. Jauh di pintu 2 ini toh. Iya. Bukan itu saja, saya juga berani jaga di nurse station sendiri sambil kerja laporan. Anjir. Ini enaknya saya mau anakku begini nih kau. Pemberani toh, biar bisa kau jagai. Setelah bagusnya mentalnya. Apa hari diajarkannya. Setelah beberapa hari bertugas, ada satu pasien yang menarik perhatianku. Dia pasiennya temanku. Dia seorang pria setengah baya yang selama beberapa hari di sana ndak pernah saya lihat ada yang temani. Ya. Sementara pasien yang lain yang sekamar dengan dia diurus sama keluarga, ada teman atau kerabat yang menjenguk. Dia sendiri terus. Sendiri terus ini orang. Susah diajak komunikasi karena ndak tahu bahasa Indonesia. Kalau menjawab pertanyaan dia kayak pakai bahasa Jawa. Bahasa Jawa puing. Dari kau beli nasi goreng ji. Dari kau beli nasi goreng ji. Kau belikan juga saya Mi. Belikan juga saya Mi. Tidak ada suster ini datang. Maka mau di sini di koko nyamut. Di kokot. Di kokot ki. Tidak ada yang kasih autan saya. Berarti aku mau tempa-tempa di sini. Tunggu sini kimi. Kau tahu bahasa Makassar ini. Kalau aku mau ero atamean antena ni ampai enteng kak. Terus kemarin itu Akika di sana. Nah panggil datang ke sini Pak, make kere-kere bebe. Oh ya sudah gila. Make kere-kere bebe. Ternyata kere-kere bembe. Terus entah kenapa kayak kasihan sekali kak lihat ki. Jadi kalau selesai kak ke pasienku, datang kak lagi atau ke bednya untuk sekedar menyapa atau tanya keadaannya. Dan kadang juga kusuapi makodong makanan. Bagus, suster yang baik. Iya, meskipun ya begitu mi kendala bahasa jadi agak nak nyambung. Di hari berikutnya ada misalnya lihat orang teman ki. Bapak setengah baya juga, kira-kira seumuran dengan pasiennya. Jadi saya temani temanku tanya-tanya lagi itu bapak karena kemarin tidak lengkap datanya karena terkendala bahasa. Ternyata itu bapak temannya ini pasien. Pasien ini berprofesi sebagai tukang bangunan. Kebetulan di daerah Palopo sana ada proyek bikin perumahan yang banyak memakai tukang dari Jawa. Termasuk ini pasien dan memang kata temannya tidak tahu bahasa Indonesia. Bahasa Jawa jangan tahu. Keluarganya semua di Jawa dan tidak bisa ke Makassar karena kendala biaya. Betul. Ini pun temannya cuma dikasih izin 3 hari dari mandor di proyek sana. Setelahnya dia harus kembali dan pasien ini harus sendiri lagi. Semakin hari pasien semakin memburuk keadaannya sampai tidak mau makan apapun. Jadi ini temannya kita sarankan untuk tidak tinggalkan ini pasien. Dan syukurnya dapat izin dari mandornya. Hari itu toh sebelum pulang setelah shift sore saya temani temanku untuk menyuntik obat di pasien ini. Malam jam 9. Pas menyuntikan obat di karet infus, kenapa kayak susah sekali masuk obat. Sampai-sampai saya juga ikut mencoba untuk menyuntik. Tapi asli kayak baku dorong-dorong ki sama itu suntik. Ndak mau sekali tak dorong itu spoit. Jadi ganti jarum ki lagi. Siapa tahu buntu ki di bagian jarumnya. Betul. Tapi tetap ndak bisa. Jadi minta bantuan maki sama perawat senior. Tapi ndak kulihat mi lagi setelahnya. Karena jam 9:30 malam mi. Dan buru-buru ke pulang karena saya pulang pakai PT-PT kono. Di Minasau pakai tinggal suntil. Di MU. Betulnya ganti-ganti PT-PT. Selama perjalanan pulang kayak kepikiran terus sama ini bapak. Biasanya tuh yang saya alami dan saya lihat selama tugas, kalau susah masuk obat suntik atau cairan infus dan ndak mau mengalir, biasanya itu kayak ndak lama mi.
Oh, kayak menolak mi badannya. Iya, karena tubuhnya juga kayak menolak nih. Tuh, cocok mak. Tapi ini asumsiku Ji, nah bilang si perawat. Saya juga asumsi. Beberapa hari setelahnya sibuk merespon sama dosenku dan sama penguji di RS. Apa itu respon? Kayak diuji kayak jadi. Iya. Diuji kayaknya. Bila kenapa bisa begini? Direspon Ki. Iya. Direspon. Iya. Respon namanya. Sibuk mak respon. Responsibility. Oh, maksudnya kayak menanggapi. Cocok tuh. Cocok artinya itu. Karena dia ditanya-tanya. Kebetulan cepatkah selesaikan targetku dan bisa pindah ke bagian lain lagi. Ya. Jadi saya hendak tahu nilai kabarnya pasiennya itu temanku. Oke. Setelah saya pindah ke bagian lain, tidak sengaja ketemukah sama temanku. Ya. Terus nakabarikah kalau meninggal mi itu pasien tadi malam. Menolak memang toh. Hari berikutnya saya kembali dinas sore. Waktu itu sekitar jam 5:30 sore, ramai sekali stasiun perawat. Biasa toh jam besuk jadi banyak orang yang datang untuk bertanya kamar yang mau jenguk pasiennya. Kebetulan saya sama seorang perawat senior di situ. Yang lain ada semua kerja di kamar-kamar pasien. Terus setelah melayani pertanyaan itu, para pembesuk saya lanjut bertanya ke seorang bapak yang berdiri di ujung meja stasiun perawat. Ya. Nah tanya bilang, kenapa Ki Pak? Ada yang bisa saya bantu? Tanyaku sambil membereskan buku status pasien di depanku. Bapak itu tidak menjawab. Tersenyum Ji baru pergi. Tersenyum baru dia bilang halo dek. Oh tentara. Bukan. Tersenyum Ji baru pergi. Saya lanjut membereskan. Setelah selesai duduk mak di kursi sambil menunggu siapa tahu ada lagi pembesuk yang mau bertanya. Tiba-tiba kepikiran sama bapak yang tadi. Iya. Kayaknya saya kenal mukanya. Mirip Ki. Tapi siapa di? Sembari mengingat-ingat siapa yang bapak tadi, perawat senior yang tadi di belakang. Habis menyimpan troli berisi alat-alat ganti perban, nah samperin Kak di meja stasiun perawat. Langsung Kak kaget pas ingat siapa bapak yang senyum tadi. Bapak itu toh pasiennya temanku yang sudah meninggal. Buru-buru Kak ke depan, siapa tahu saya yang salah persepsi. Maksudnya mau cari gitu, siapa tahu orang lain gitu. Siapa tahu saya yang salah lihat. Tapi lorong ruangan kosong, tidak ada orang. Jadi kembali Kak lagi. Bertanya perawat senior, apa mau cari? Enggak jika kakak yang namanya Kak Guntur itu lalu tersenyum ke arahku. Enggak apa-apa Ji. Dia datang cuma mau berterima kasih sama kamu. Dia langsung tidak tahu. Dia disenyumi. Dia tidak tahu juga Guntur ini. Iya, langsung Kak balik ke kakak perawat itu, ke kakak Guntur. Nah bilang, kita lihat juga Kak. Nah bilang Kak Guntur, iya bisa Kak melihat. Keren muka Keren Guntur. Kak. Kamu idola cewek-cewek. Baru di sini stetoskop. Iya. Tidak jika kapan stetoskop kan perawat. Ya pakai dia kadang-kadang tapi kan. Tidak malu Ji. Kak Guntur, kerennya Kak Guntur. Kerennya Kak Guntur. Iya bisa Kak melihat kata Kak Guntur. Dia langsung Kak keringat dingin dengar perkataan itu Kakak. Jangan mi takut, itu dia mau sampaikan, pergi mi. Setelah kejadian itu tidak pernah mak jalan sendiri kalau tengah malam. Akhirnya tahu takut mi. Welcome to club, welcome to the club. Tapi ku sayangkan sih kenapa kamu lah takut nih. Aduh, kamu harus menjadi pemberani terus kawan. Sejak saat itu saya jadi penakut. Penakut adalah pemberani yang kecewa. Kayak ini orang jahat adalah orang baik yang dikecewakan. Iya, itu aja polanya sih pakai. Apa sih namanya Joker. Rahmat. Orang baik adalah orang jahat yang baik sebenarnya, tapi dia kadang-kadang tidak terlalu panjang. Tidak, orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Ya itu langsung. Ngeri, Kak Guntur ngeri. Ngeri Kak Guntur. Tapi sambil bicara. Iya bisa Kak melihat. Bisa Kak melihat. Tapi kayaknya memang banyak begitu nah. Di rumah sakit banyak begitu nah. Kadang ada juga yang cerita itu. Siapa itu? Bapakku kan lihat kayak begitu ya. Iya, bapak tak lihat. Iya. Tapi suster atau keluarga tak? Bukan orang keluarga aja. Keluarga kucing minta gunung ya. Aduh. Tapi kan kalau orang tua pasti dipercaya minta. Iya. Kucing minta sebenarnya anak. Mempo Mirianua begitu kayak dulu gini terus ada lagi temanku pernah mau ketemu di pantai Losari, anak-anak motor lah. Ayo kita keluar malam mingguan. Ayo, nak bilang gini macam jangan kau keluar, jangan mau dulu keluar. Nah, apa mama pergi nah. Itu bedeng kan kecelakaan ni. Iya. Patah kaki nah. Nah, tetangganya bedeng datang ke rumah dia bilang, kucing mantonya sumpah deh atau nah sorenya tuh nah lagi berdiri tidak ada kakinya. Apa ada halangi pot? Dihalangi sama pot.
Saya nuliat itu bilang tidak ada kaki, nu datang mau itu. Di mana kaki? Di mana kaki? Nu ada ji. Ada ji. Kau tegur orang. Iya. Kan penasaran gitu, masa orang tidak ada kakinya bisa jalan pasti. Iya. Kok ada kaki itu? Enggak ada. Kayak pertanda begitu. Iya. Pertanda juga yang kayak nyaman ke hati ya berarti. Berarti kayak akan ada sesuatu. Ya. Maksudnya nyaman ke hati? Nyaman ke hati kayak tentramnya seperti biasa. Misal tuh kayak sakit ke keluarga atau apa kan. Sering-sering kok di rumah sakit. Tapi di hari itu tuh kayak damai ji, kayak slow ji. Iya, hilangnya semua beban pikiran. Itu tanda-tanda kalau mau dia. Iya. Atau misal kayak mau meninggal mau makan dulu mau aku makan ini. Oh iya. Nah request bilang mau sekali ini sehat Miko dong. Iya. Nah, iya. Ada tuh biasa sehat ki. Ada. Keluar dari rumah sakit kayak sembuh ini. Iya sembuh ini. Dari sudah itu masuk lagi kayak begitu. Macam-macam sih anunya. Dan kayaknya seru kalau perawat dia ditanya-tanya. Iya, yang senior tapi toh yang kayak Kak Guntur tadi. Kak Guntur, kamu di mana berada? Bolehkah ini? Atau ada perawat bisa ini. Iya, serunya itu kayaknya pasti banyak pengalamannya. Karena kalau dokter yang dokter kan tidak terlalu tinggal kita. Iya. Perawat kan koas jian tinggal. Iya, perawat kan di situ makan pansi. Di situ dong. Di situ dia kok dong. Tidak tahu di ruangan aja. Iya, maksudnya di ruangannya apa menunggu tahu kadang pakai pansi apa. Enak tahu gitu biasa dia perawat makan pansi. Itu tidak mandi. Mandi tuh aja tahu. Kayak bertemangi. Kayak kusomnya ini kelihatan ada bentang kayak perawat. Kayak ditugaskan baru tidurnya tidak ini kurang tidak teratur. Paling respect itu perawat nah. Karena bisa dibilang dia tuh menggantikan keluarga yang misal tidak bisa ngurus. Ya kayak yang tadi yang sendiri toh. Iya. Mohon maaf dia kadang ciboki. Betul. Dia kadang ini kan ini. Dan dia itu anunya dokter toh, tangannya dokter. Iya, dia mantap. Karena dia minta yang chat ke dokter. Ini toh pasien tak. Iya. Dia yang catat rekam medisnya toh. Gimana? Baru bisa dibilang semua pengetahuan kedokteran tahu nih. Betul. Misal nih bisa jadi dokter. Iya. Kadang masuk di ruang dokter toh. Dia tuh menjelaskan dok ini dok. Iya. Tapi kadang dia juga yang menyampaikan ini deh bu, timbang dulu anak tak timbang dulu. Dia yang lebih tahu kayak apa toh. Betul. Respect untuk obat-obat juga, obat-obat nah hafal ke obat-obat. Kalau yang tahu obat toh kan tontakur kan obat-obat tontak apoteker. Bila jauh tontakur apoteker. Kur keker toh. Iya. Tontakur senang. Tapi worth it untuk dicoba. Tapi cocok tamnya untuk tontakur itu apoteker. Iya. Apoteker apa tuentakur. Apa aja? Apa ya? Kau sih makanya kesurupan kok. Tidak mau dah. Iya, kalau perawat tuh begitu. Makanya itu juga banyak orang yang antar perawat tuh kayak banyak. Udah kita. Iya. Banyak dia nggak tahu posisi. Iya, kalau mau cerita selanjutnya teman-teman. Penetrasi yang apa? Iya, penetrasinya. Kalau mau cerita kirim cerita boleh langsung ke DM saya saja teman-teman. Obat-obat apa yang diminum? Bagaimana siapa yang dah hamil? Kasar dulu. Langsung dulu. Penetrasi tadi. Penetrasi kan bisa juga main bola, bisa tidak masukku bagaimana supaya itu suami istri. Nah tahu dia suami istri bilang jam gitu 2 jam mau anakku. Bagaimana supaya dah hamil kan? KB dia sarankan untuk KB. Maksudmu berdua apakah? Buat luar, tahu buat luar. Bidang. Jongkok beng sudah. Kalau keluar kita ini. Min jangan gak bisa masuk prena. Gimana ini ndak keluar kita. Pas saya. Iya apa ya? Ya maaf kayaknya. Nggak jadi gitu jadi tahu. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya. Jangan lupa kirimkan ceritanya. Terima kasih yang sudah mengirimkan cerita dan jangan lupa subscribe, like dan share dan sampai ketemu lagi. Bye bye.